untuk Bapak Jenderal Kapolri Listio Sigit. Ya, masyarakat udah pada tahu kalau ternyata memang benar dan 1000% benar. Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan punya negara katanya, punya oligarki, punya Tommy Winata. Polisi itu bukan pengayom masyarakat, tapi pelindung mafia di NKRI, pelindung koruptor di NKRI. Banyak ya kalian berani menolak pledoi saya segala macam yang lagi marak segala macam untuk pengalihan isu carut marut di negeri ini mereka ciptakan. Intinya narkoba Cirebon, kasus Vina, intinya narkoba masuk dari pelabuhan Cirebon. Memang ada korban pembunuhan Egy dan Vina, itu pembunuhan dan sengaja dibunuh, pengalihan isu Cirebon, kapal sabu-sabu segala macam narkoba satu kapal. Kita harus bersatu, rakyat Indonesia menetapkan mantan anak bupati, kita tetapkan sebagai tersangka DPO selanjutnya biar adil, dan kita pantau selidik demi selidik sudah mulai terbuka, dan kita tetapkan praduga DPO yang anak mantan bupati ini. Pantau terus ya, demi keadilan bagi Setiawan. Ya, kita suarakan demi keadilan. Kembali lagi bersama saya di Jolo TV. Beda kali ini wanita cantik ini berani kritik Kapolri Listio Sigit. Begini videonya. Untuk Bapak Jenderal Kapolri Listio Sigit. Ya, masyarakat udah pada tahu kalau ternyata memang benar dan 1000% benar. Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan punya negara katanya, punya oligarki, punya Tommy Winata. Polisi itu bukan pengayom masyarakat, tapi pelindung mafia di NKRI, pelindung koruptor di NKRI. Banyak ya kalian berani menolak pledoi saya segala macam yang lagi marak segala macam untuk pengalihan isu carut marut di negeri ini mereka ciptakan. Intinya narkoba Cirebon, kasus Vina, intinya narkoba masuk dari pelabuhan Cirebon. Memang ada korban pembunuhan Egy dan Vina, itu pembunuhan dan sengaja dibunuh, pengalihan isu Cirebon, kapal sabu-sabu segala macam narkoba satu kapal. Kapolri Listio Sigit yang mana polisi tidak lagi melindungi masyarakat tetapi melindungi mafia dan koruptor. Yang mana kasus Vina ini adalah pengalihan isu Cirebon, kapal sabu-sabu atau narkoba. Yang dipertanyakan netizen itu benar. Ya kenapa? Kok bisa Facebooknya yang namanya kakaknya Pina, seorang Pina pindah ke kakaknya, gitu kan? Coba ya, pengacara yang menyentil-nyentil seharusnya Widya diperiksa polisi. Nah, apa permainan ini, drakor-drakor ini bisa nggak kira-kira kakaknya Pina tuh diperiksa di ini? Kan saya dulu pernah nyentil. Kok jadi ribet begini ya? Tinggal ambil aja percakapan yang namanya di WhatsApp ponselnya Pina kalau memang diserahkan ke keluarga. Ya kan, kalau diserahkan ke keluarga kok polisi nggak bisa gitu ya, tanyain satu persatu teman-temannya. Kenapa mesti hanya Linda doang? Temannya kan Pina kan banyak, ya kan? Terus kontak-kontak orang-orang di situ di dalam WhatsApp-nya Pina itu kan banyak. Bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan. Memang tidak asal-asalan, Pak. Gimana kalau misalnya diintervensi atau diarah-arahkan atau hak daripada si tersangka tersebut itu dihilangkan? Ini yang sulit. Karena apa? Yang lebih parahnya dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki ini, kenapa 2 DPO itu jadi dihilangkan dan sudah ditutup? Maksudnya apa? Karena mereka juga kan bagian daripada si pelaku yang DPO yang dicari-cari selama ini. Kenapa secara tiba-tiba ya status yang 2 orang lagi itu dihilangkan? Itu menjadi tanda tanya yang besar. Para netizen juga bukan bodoh-bodoh amat saat ini. Semua dapat ditelisik lebih dalam lagi gitu loh. Harusnya ini adalah kesempatan dari pihak kepolisian untuk lebih lagi untuk menunjukkan profesionalnya dalam melakukan tugasnya. Karena ya ini juga akan terus bergulir. Kenapa? Dari sekian orang yang sudah diputus oleh pengadilan tersebut juga adalah ya disinyalir ataupun diduga adalah korban salah tangkap
dan saksi-saksi yang pada saat dihadirkan ya pada podcast diperlihatkan bahwasannya memang mereka tidak tahu dan mereka itu tidak mengetahui cerita yang sebenarnya. Mereka itu hanya disuruh oleh bapaknya si Eki ya. Jadi ini gimana? Ini semakin muncul lagi nih, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang baru. Dan apabila memang terbukti mereka adalah korban salah tangkap, ini lebih berbahaya lagi dan lebih lagi masyarakat melihat bahwasannya pihak kepolisian tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Oke, salam keadilan. Demi untuk keadilan rakyat Indonesia, demi keadilan untuk Peggy Setiawan ya. Polisi sudah berani menetapkan DPO Peggy Setiawan Kuli Bangunan sebagai tersangka kasus ini ya. Tanpa memproses, tanpa menyelidiki, langsung main tangkap, langsung main seruduk ya. Nah, kita menyuarakan untuk Peggy Setiawan ya. Kita menetapkan mantan anak bupati ya, mantan anak bupati supaya adil. Kenapa? Pertama, kita tertuju kepada mantan anak bupati. Jadi kita masyarakat Indonesia 80%, 90% harus menetapkan DPO selanjutnya, DPO netizen, DPO media, DPO masyarakat, DPO seluruh Indonesia menetapkan mantan anak bupati sebagai DPO tersangka. Mungkin atau tidak, tapi kita menetapkan dia sebagai tersangka. Alasannya kenapa? Karena pertama, kita tertuju kepada dia, pernyataan Hotman Paris. Ya, di sini kita tidak boleh lengah. Kalau polisi bisa sewenang-wenang menangkap Peggy Setiawan, kita harus bisa bertindak juga seperti polisi. Jadi kita harus bersatu, rakyat Indonesia menetapkan mantan anak bupati kita tetapkan sebagai tersangka DPO selanjutnya, biar adil dan kita pantau. Selidik demi selidik sudah mulai terbuka dan kita tetapkan praduga DPO yang anak mantan bupati ini. Pantau terus ya, demi keadilan Peggy Setiawan ya, kita suarakan demi keadilan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kata abang ini, masyarakat kita harus kerjasama untuk bisa menetapkan siapa pelaku pembunuhan Vina yang sesungguhnya. Bahwa kita yakin bahwa Peggy yang Kuli Bangunan itu bukanlah pembunuh atau pelaku pembunuhan Vina, tetapi anak mantan bupati. Sekian, terima kasih.